Ya, anak-anakku semua sudah selesai ya. Coba saya cek kelompok 6 selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silahkan difoto terus dikirim bagi yang belum. Ya, yang sudah dikirim saya cek dulu sudah masuk apa belum. Kirim ke grup WA kelas ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah masuk semua. Untuk presentasi itu nanti semua anggota kelompok maju ke depan. Dimulai dari gambar 1 untuk kelompok 1 dan 4, gambar 2 untuk kelompok 2 dan 5, dan gambar 3 untuk kelompok 3 dan 6. Sudah paham ya? Jika ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Jadi kita mulai dulu dari kelompok 1. Tepuk tangan. Kita sambut kelompok 1. Silakan dibagi moderatornya siapa, yang membuka, yang menutup, dan juga yang presentasi siapa, dan yang menjawab siapa nanti jika ada pertanyaan. Silakan kelompok 1. Saya akan tampilkan di depan untuk hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang ditemukan, pencemaran di air laut. Dua fakta penyebab membuang sampah sembarangan, sampah yang berserakan di lautan, karena manusia tidak memikirkan hewan yang hidup di lautan. 3. Dampak negatif yang ditimbulkan, menimbulkan penyakit, berkurangnya air bersih, menimbulkan air kotor di lautan. 4. Solusi, membuang sampah di tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, bergotong royong atau bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar laut. Ada pertanyaan? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang membuang sampah di laut? Memberitahu agar tidak membuang sampah seenaknya dan memberi pesan agar tidak pernah mengulanginya kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan kelompok 4. Ini untuk gambar 1 dulu. Jangan lupa suaranya lebih keras lagi ya, agar teman-temannya dengar dan jelas. Nanti kalau ada yang tidak paham biar bisa bertanya. Silakan kelompok 2, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Masalah yang ditemukan, membuang sampah di laut, pencemaran air. Pencemaran air, tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air.
Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Solusi: tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Rutin melakukan upaya membersihkan sumber air. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Apakah ada pertanyaan? Apakah yang kalian lakukan jika ada sampah yang berserakan di lautan? Jika dibiarkan banyak sampah yang berserakan, nantinya masyarakat sendiri yang akan mengetahui akibatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kalau yang lain pengen bertanya juga, tidak hanya satu anak bisa, terserah ya, minimal 3 pertanyaan bisa. Silahkan kalau memang tidak paham. Dan juga ini materi yang dipresentasikan saya tampilkan di depan, kalian bisa sambil membaca, sambil mendengarkan teman yang presentasi. Paham ya? Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Selanjutnya lagi kelompok 5. Ini untuk gambar nomor 2, masalah di gambar nomor 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kita sambut kelompok 2. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Masalah yang ditemukan. Pencemaran udara. 2. Faktor penyebab. Asap pabrik yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh pabrik memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan. Terjadinya gangguan pernafasan, berkurangnya oksigen di dalam tubuh manusia. 2. Solusi: mengurangi penggunaan batu bara, mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil, menghemat listrik. Apakah ada pertanyaan? Yang lain mohon dukungan dari Apa akibat dari polusi udara? jadi musyawarahkan dulu. Memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma dan kanker paru-paru, berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Silakan bertanya lagi. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Langsung silakan maju kelompok 5. Ini kalian yang lain bisa melihat hasil diskusi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang ditemukan. Pencemaran udara. Faktor penyebab. 1. Kebakaran hutan, kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok. Dampak negatif yang ditimbulkan. Mengakibatkan pancaran panas matahari, terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi dan terjadi polusi udara.
2. Solusi 1. Menanam pohon 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor 4. Mengurangi penggunaan batu bara 4. Mengurangi menggunakan rokok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana solusi Anda untuk mengurangi polusi udara? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan batu bara, dan mengurangi penggunaan rokok. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tentang gambar nomor 02. Sekarang kita ke gambar yang terakhir yang telah dilakukan penyelidikan oleh kelompok 3 dan juga 6. Ya, silakan maju kelompok 3 dan nanti kelompok 6 terakhir. Saya ulangi lagi, yang lain bisa melihat hasil dari pekerjaan kelompok 3 di layar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Masalah yang ditemukan, pembuangan sampah di belakang rumah. 2. Faktor penyebab, masyarakat terus membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, karena malas membuang sampah pada tempatnya. 3. Dampak negatif yang ditimbulkan, terjadi pencemaran tanah, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit, mengakibatkan tanah tidak subur. 2. Solusi, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan botol-botol, membersihkan sampah yang terserahkan daur ulang yang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pendapatmu jika ada tumpukan sampah di belakang rumahmu? Tidak membuang sampah sembarangan. Seharusnya masyarakat sadar diri bahwa membuang sampah sembarangan menyebabkan dampak negatif yang besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 dan selanjutnya kelompok 6. Kita beri aplaus. Yuk, untuk kelompok 3 dan kelompok 6. Terakhir ya, yang kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang ditemukan
terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan. Faktor penyebab karena tidak ada tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana yang tidak tersedia, kurangnya dukungan pemerintah desa dalam pengolahan sampah. Tiga, dampak negatif yang ditimbulkan: mengganggu pengguna jalan, mencemari lingkungan, dan pencemaran tanah, merusak pemandangan, mendatangkan berbagai penyakit. Solusi: menyediakan tempat pembuangan sampah, diadakan kerja bakti untuk membersihkan sampah, pilah dan buang sampah pada tempatnya, daur ulang dan buat kompas dari sampah. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 6. Menurut Anda, mengapa kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilakukan secara rutin? Perlu dilakukan karena kegiatan kerja bakti biasanya diisi dengan bersih-bersih secara otomatis, lingkungan sekitar rumah juga akan ikut terpelihara. Apakah sudah sesuai? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya, sebelum kita evaluasi bersama-sama, mari kita tarik nafas bersama-sama dulu. Yuk, 1, 2, 3, tarik nafas. Lepaskan. Ya, kita lihat lagi untuk gambar 01 tadi sudah dicari penyebab solusinya oleh kelompok 1 dan juga kelompok 4. Tadi sudah bagus sekali. Jadi kalian sudah tahu masalah dari gambar ini apa yang telah ditemukan, terus faktor penyebabnya, dampak negatifnya, serta solusinya. Tadi apa? Ini masalahnya apa? Tentang kelompok 1 dan kelompok 4. Ini tentang apa masalahnya? Pencemaran air. Ini penyebabnya apa tadi? Membuang sampah sembarangan sehingga terlihat seperti ini. Nah, dan juga ini solusinya bagaimana? Membuang sampah di tempatnya. Yang pertama, yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Terus bergotong royong, bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar laut. Sudah bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Jawabannya luar biasa. Dan itu betul. Di sini kita juga mempelajari tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan alam yang di sini terjadi pencemaran apa tadi? Pencemaran air. Kalau yang untuk gambar 2 ini terjadi pencemaran udara. Di sini pabrik terutama di perkotaan itu luar biasa sekali pencemaran udaranya. Tidak sama dengan kita. Kalau kita masih banyak pepohonan yang rindang di sini, kita bisa merasakan udara yang segar. Kalau di perkotaan karena sudah tercemar pabrik yang sangat banyak sekali mengeluarkan asap-asap, ini menyebabkan apa tadi dampak negatifnya? Iya, betul sekali, terjadinya gangguan pernafasan. Jadi bisa tidak sehat untuk orang-orang yang berada di sekitar situ. Terus apalagi kelompok 5 tadi dampak negatifnya? Bagaimana? Mengakibatkan
Pancaran panas matahari terhalang oleh udara atau oleh uap-uap ini, ya. Sehingga kalau kalian mempelajari di IPA itu ada efek rumah kaca, di dalamnya panas sekali. Jadi udaranya tidak seperti kita. Kalau untuk penanggulangannya bagaimana tadi? Coba satu saja penanggulangannya, solusinya. Kelompok 2. Solusinya apa tadi? Mengurangi penggunaan batu bara, karena ada memang beberapa pabrik yang menggunakan batu bara. Terus kalau kelompok 5, pencemaran udara, kalau pabrik terlalu banyak mengeluarkan asap, berarti orang-orang di sekitar juga bisa mengurangi pencemaran itu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau dari pabriknya sendiri, mungkin bisa di sekitar pabrik ditanami apa? Pohon-pohon yang sekiranya bisa menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh uap pabrik, ya. Pohon-pohon itu bagus karena apa tadi? Menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan apa, anak-anak? Oksigen, ya, yang dihirup manusia. Semakin banyak pohon-pohon, oksigennya semakin banyak, kita semakin segar menghirup udara. Dan gambar yang ketiga, kita bisa melihat ini terjadi apa? Terjadi apa ini? Gambar yang ketiga. Pencemaran tanah, katanya kelompok 3 dan kelompok 6. Ini bisa mengakibatkan dampak negatif apa? Kelompok 6. Mencemari lingkungan. Kita melihatnya juga sangat bagaimana? Risih sekali. Membuat lingkungan menjadi kumuh, ya. Dan kalian membuat solusi apa tadi? Kelompok 6. Ada kerja bakti membersihkan sampah. Kalau untuk rumah sendiri, siapa yang kerja bakti? Adalah anggota keluarga. Ya, itu bagus sekali yang sudah kalian kerjakan hari ini. Aplaus untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Dan selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Coba saya tanya, kita tadi sudah mempelajari apa dan kesimpulannya apa? Kita tadi sudah memecahkan masalah tentang apa saja tadi? Coba diulangi lagi. Sudah mempelajari tentang Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ya, sudah mempelajari tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, dan juga sudah mencari penyebabnya, terus mencari apa tadi dampak negatifnya, dan juga solusinya. Ya. Karena kalau tidak tahu penyebabnya, kita tidak akan tahu solusinya. Nah, dan juga ini kesimpulan pada pelajaran kita siang hari ini, yaitu tentang apa? Lingkungan merupakan tempat di mana kita tinggal. Jadi siapa yang wajib untuk melestarikannya? Adalah kita sendiri. Siapa yang harus memulai untuk melestarikannya ketika ada pencemaran-pencemaran? Adalah kita sendiri. Dimulai dari hal terkecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, ya. Karena lingkungan hidup itu kalau lestari, yang enak siapa? Saya ulangi lagi, lingkungan hidup itu lingkungan sekitar kita kalau lestari, bersih, nyaman, yang enak siapa? Kita. Kalau tercemar, yang enggak enak siapa? Kita. Ya, jadi yang merasakan dampak positif negatif kondisi lingkungan sekitar adalah diri kita sendiri. Nah, ini sekarang ada pertanyaan refleksi.
Coba satu deret ini saya tanya, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini tadi? Tentang apa? Pencemaran lingkungan. Ada tentang pencemaran lingkungan dan juga satu lagi ada cara melestarikannya. Betul sekali. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan dan cara melestarikannya. Ini deret 2. Kesulitan apa yang telah kalian temukan dalam pembelajaran IPS hari ini? Tidak ada kesulitan, bagus sekali ya, karena kita berarti literasinya sudah lengkap tadi, ada dari internet, dari bahan ajar, dari LKS, kalian sudah menjalaninya dengan lancar, mencari penyebab solusinya dengan lancar. Ini yang ketiga, bagaimana solusi dari kesalahan-kesalahan yang telah kalian alami dalam pembelajaran ini. Tadi belajar lagi jika tidak paham ya, diulangi di mana? Diulangi di rumah. Betul ya. Ini refleksi kita hari ini. Jadi ketika ada yang mungkin tidak paham bisa bertanya dengan temannya ya. Tapi tadi saya lihat juga semuanya mengerjakan dengan lancar sekali. Mungkin karena ini salah satu masalah di lingkungan sekitar kita, jadi kalian bisa berpikir lebih kritis lagi, melihat bagaimana kondisi kalian sehari-hari, keluarga, membuang sampah di mana, bagaimana melestarikan lingkungan. Ada yang pernah ikut orang tuanya bercocok tanam atau tidak? Ada. Nanam apa? Menanam buah, menanam padi, tandur, luar biasa. Ya, selanjutnya masih semangat, harus semangat. Ini silakan mengerjakan tugas individu. Di halaman ini tidak ada PR, aktivitas individu. Silakan dikerjakan sekarang juga. Ya. Ya, di lembaran bisa, di buku tulis bisa. Boleh. Ya. Boleh. Satu-satu. Silakan, ini yang perlu dikerjakan nomor 2 dan nomor 3. Ya, silakan kembali ke bangkunya masing-masing setelah mengambil lembaran. Jangan lupa diberi nama lengkap dan nomor absen. Di sini ada 3 poin pertanyaan, tapi yang perlu dijawab hanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu hanya mengamati, kalian membayangkan lingkungan sekitar kalian. Langsung jawabannya saja. Nomor 2, tulislah kegiatan warga masyarakat yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkunganmu. Kalian tadi sudah mengerjakan masalah-masalah tadi, pasti sudah bisa menjawab ini. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang pernah kamu lakukan di rumah dalam rangka melestarikan lingkungan sekitar. Mungkin dari hal yang paling kecil apa, silahkan ditulis. Ya, saya ulangi lagi, yang dijawab hanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu hanya membayangkan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan jadi satu di ketua kelompoknya, selanjutnya dikumpulkan ke depan.
Silakan yang bingung boleh bertanya. Tapi saya rasa kalian sudah bisa ini. Mana pensilmu? Terserah kamu menemukan berapa, itu silahkan dijawab. Menemukan 1 ditulis 1, menemukan 2 ditulis 2. Nomor 1 tidak ada, ya langsung nomor 2 dan nomor 3. Jadi nomor 1 itu hanya mengamati, kalian membayangkan di lingkungan sekitar kalian. Yang perlu dijawab soal nomor 2 dan nomor 3. Setelah selesai dikumpulkan di ketua kelompok, selanjutnya dikumpulkan ke depan di meja guru. Ya, silahkan boleh dikumpulkan yang sudah selesai. 1 anak saja yang ke depan. Ayo yang lain silahkan.
Coba yang belum angkat tangan. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Ya sudah semua ya, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing yang rapi. Ya, ini saya ambil salah satu dari jawaban teman kalian dari Niva. Tulislah kegiatan warga masyarakat yang dapat menimbulkan pencemaran. Membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar. Nah, dan juga ada pencemaran udara. Ini pencemaran udara maksudnya bagaimana? Mungkin ini maksudnya ada pabrik-pabrik gitu ya, atau pabrik-pabrik, obong-obong. Dan kegiatan yang pernah kamu lakukan di rumah dalam rangka melestarikan lingkungan sekitar. Gotong royong, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan reboisasi. Yakin kalian pernah melakukan reboisasi? Belum, ini terlalu tinggi ini melakukan reboisasi. Paling tidak menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar, terus membuat taman bunga, itu juga termasuk memperindah lingkungan sekitar ya. Ya, sudah bagus. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas tindak lanjut kalian ketika di rumah. Silakan dibaca bersama-sama. Paham kan? Membaca ini langsung paham. Jadi kalian tadi sudah mendapatkan ilmu tentang solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi itu praktekkan di rumah. Minimal apa? Saya ulangi lagi, minimal membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam tanaman di sekitar rumah. Ada lagi, membersihkan lingkungan sekitar. Itu silakan dipraktekkan di rumah itu sebagai tugas tindak lanjut. Kalau untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Itu untuk materi selanjutnya. Bagaimana hari ini, sudah cukup puas? Apa masih ingin lanjut lagi? Ya, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan lagi, ada satu hadis lagi yang pernah saya sampaikan juga, bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya adalah menuntut ilmu wajib bagi
Muslim laki-laki atau orang Islam perempuan, orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Jadi itu fardhu ain untuk kita semua dalam menuntut ilmu, ya. Jadi ingat-ingat itu, jangan sampai kalian putus untuk menuntut ilmu. Sudah, dari situ pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Jika ada salah dan kata dari Bu Nikmah mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.